Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Yang dimana awalnya kasus ini dianggap sebagai kebakaran rumah biasa yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Namun setelah diselidiki, ternyata ini merupakan kasus pembunuhan. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus hari ini diawali pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026. Kala itu, warga lingkungan Baruga, Kecamatan Bangai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dikejutkan dengan adanya kobaran api yang melahap satu rumah warga. Kebakaran itu pun membuat panik warga. Ada sebagian warga berusaha memadamkan api dan sebagian warga lainnya menghubungi damkar atau petugas kebakaran. Seorang pria bernama Wildan, merupakan keponakan dari penghuni rumah, mengaku sangat terkejut dengan musibah yang menimpa keluarganya itu. Wildan menyebutkan bahwa situasi sekitaran rumah sudah ramai sebelum dirinya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Saat kebakaran itu, petugas damkar dikerahkan 3 unit mobil kebakaran dan berusaha keras untuk memadamkan api. Hingga akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Setelah api padam, petugas damkar pun melakukan pengecekan kondisi rumah. Petugas damkar menemukan adanya satu korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka bakar serius 48%. Selain itu, pasca api padam, barulah terlihat adanya kejanggalan. Api hanya menghanguskan satu ruangan saja, yaitu kamar tempat korban itu berada. Bagian rumah lainnya terpantau tidak mengalami kerusakan yang berarti. Kejanggalan pada saat itu pun mengundang tanda tanya warga mengenai penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Sehingga petugas damkar pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat terkait masalah kebakaran tersebut. Polisi yang tiba di lokasi melakukan sterilisasi area untuk kepentingan penyelidikan dan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan adanya luka hantaman benda tumpul pada bagian kepala korban, sehingga menguatkan dugaan jika korban ini telah dibunuh terlebih dahulu, setelahnya kamar dibakar untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Setelah selesai melakukan olah TKP, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas lengkap dari korban maupun pemicu munculnya api yang melahap satu ruangan tersebut. Jasad korban segera dievakuasi menuju ke rumah sakit guna mengetahui secara pasti dari penyebab kematiannya. Pihak kepolisian mulai menggali keterangan dari beberapa orang saksi dan berdasarkan dari keterangan warga, pada siang sebelum kebakaran itu terjadi, ada yang melihat motor terparkir di depan rumah korban. Tidak lama berselang, terdengarlah suara orang yang berteriak histeris, namun tidak ada satupun warga yang menyadari telah terjadi sesuatu di dalam rumah tersebut. Warga pun baru menyadari setelah api membakar rumah dan setelah padam menemukan korban berada di dalam kamarnya. Dari kejadian itu, pihak kepolisian pun mulai melakukan pengecekan CCTV di sekitaran lokasi. Dan ternyata ada CCTV yang terpasang di sebuah pesantren yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dari CCTV itulah terlihat motor yang dikendarai oleh seorang wanita dan mencocokkan motor yang terlihat dan terparkir di depan rumah korban. Saksi pun membenarkan jika motor tersebut cocok dengan yang dia lihat. Pihak kepolisian mulai melakukan penelusuran motor yang dikendarai oleh seorang wanita tersebut. Setelah 5 hari, polisi melakukan penyelidikan. Tepat pada tanggal 10 Mei 2026, akhirnya polisi mengkonfirmasi jika korban ini merupakan seorang wanita bernama NR, seorang lansia berusia 65 tahun. Ternyata pihak kepolisian juga telah berhasil menangkap seorang wanita bernama Mita Handayani berusia 39 tahun. Mengenai motifnya itu sendiri, polisi sedang mendalami keterangan dari pelaku ini. Sementara itu, sosok pelaku Mita Handayani ini diketahui seorang politikus dari Partai Golkar dan pernah mencalonkan diri namun gagal. Selain itu, diketahui dirinya pun merupakan seorang pengusaha logam mulia, kosmetik, dan penukaran uang, sehingga bisa dikatakan sosok pelaku terbilang cukup dikenal di wilayah Baruga. Sementara dari hasil interogasi,
motifnya karena pelaku ini merasa tersinggung dengan ucapan korban, dikarenakan pelaku dianggap selalu datang untuk berhutang. Sementara korban menurut kesaksian keluarga memang dikenal sebagai orang yang sering membantu orang lain. Kronologi pada pembunuhan ini terjadi di saat pelaku Mita sedang membutuhkan uang. Lalu pelaku mendengar jika korban dikenal sering membantu orang lain yang sedang membutuhkan uang. Sehingga pelaku memutuskan untuk mendatangi rumah korban, yang kebetulan rumah korban dan pelaku masih satu kelurahan. 5 hari sebelum terjadinya pembunuhan itu, pelaku Mita datang ke rumah korban dengan tujuan hendak meminjam uang kepada korban sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Tetapi permintaan itu ditolak oleh korban. Namun tidak terjadi sesuatu dan pelaku pun pulang dengan tangan kosong. Masya Allah tabarakallah, kita sekarang di rumahnya Ibu Mita Handayani yang berbelanja banyak. Makasih belanja banyaknya. Mana lampunya di kamarmu? Oh Masya Allah ya. Piring-piring. Belanja banyak. Belanja banyak. Oh kapan? Tidak lama dari kedatangan pelaku ke rumah korban itu, pelaku ini mendengar jika setelah kedatangan pelaku ke rumahnya, korban bercerita kepada orang lain jika pelaku ini datang hendak berhutang kepada korban. Kabar itu pun sontak membuat pelaku merasa tidak terima dengan sikap dari korban. Lalu pada hari Selasa, 5 Mei 2026, jam 9 pagi, pelaku ini mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk mengklarifikasi soal pinjaman uang. Lalu korban dan pelaku berbicara di rumah korban. Dalam pembicaraan itu, pelaku mengatakan kepada korban, "Tante, jangan pergi cerita kalau kesini kah mau pinjam uang." Yang artinya, jangan cerita ke siapa-siapa datang ke sini mau pinjam uang. Keduanya pun saling berbincang selama 1 jam lamanya. Setelah dari pembicaraan itu, pelaku pun berpamitan pulang. Lalu beberapa jam kemudian, tepat pada jam 14.00, pelaku ini kembali lagi ke rumah korban dengan tujuan untuk mengambil jam tangan milik pelaku yang ketinggalan di dalam kamar mandi korban. Setelahnya, pelaku dan korban kembali berbicara di ruang tamu untuk berdiskusi mengenai uang pinjaman yang dimaksud oleh pelaku. Namun ternyata kedatangan pelaku kedua kalinya ini membuat korban kesal. Lalu korban marah dengan menunjuk-nunjuk muka pelaku. Dengan nada yang tinggi, korban mengatakan, "Kamu selalu datang ke sini berhutang, padahal kita tidak saling kenal." Perkataan yang dilontarkan oleh korban membuat pelaku sangat tersinggung dan marah, sehingga emosi pelaku pun tersulut. Pelaku ini langsung berdiri dan pergi menuju ke dapur. Saat di dapur itulah pelaku melihat adanya batu ulekan dan langsung mengambil batu tersebut. Setelahnya, pelaku kembali mendatangi korban yang posisinya pada saat itu saling berhadapan. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menarik jilbab korban dan memukulkan batu pada kepala korban, yang membuat korban ini berteriak histeris. Teriakan korban membuat pelaku ini panik dan menarik korban menuju ke kamarnya. Pada saat di dalam kamar, korban ini terus-menerus berteriak meminta tolong. Khawatir teriakan korban terdengar oleh tetangga, pelaku kembali melakukan pemukulan menggunakan batu berkali-kali ke kepala korban, hingga akhirnya korban pun terjatuh di atas kasurnya dalam posisi telentang dan kehilangan nyawa. Melihat hal itu, pelaku kembali panik karena telah melakukan pembunuhan. Mulai dari sanalah pelaku mencari cara bagaimana menghilangkan jejak pembunuhannya itu. Pelaku akhirnya memiliki ide untuk membakar jasad korban. Lalu pelaku mencari di sekeliling rumah dan menemukan adanya box tisu. Box tisu itu dibakar oleh pelaku, lalu membawanya ke dalam kamar dan ditumpuk lagi menggunakan daster agar api itu segera membesar. Setelah api itu membesar, disimpan di dekat jasad korban dan api membakar jasad korban yang terbaring di kasur. Pelaku pun terus menambahkan tumpukan pakaian hingga membakar spring bed dari korban. Setelahnya pelaku bergegas pergi dan mengunci rumah dari luar, lalu pergi meninggalkan lokasi.
Pada saat perjalanan pulang ke rumah, pelaku ini membuang kunci rumah korban ke arah semak-semak. Pelaku mengaku pada keesokan harinya mendengar kabar jika rumah korban ini terbakar dan korban pun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun pelaku bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu hingga akhirnya pelaku pun tertangkap. Selain itu, pada saat kebakaran terjadi, di dalam kamar korban ditemukan uang sebesar 130 juta rupiah dan uang itu pun sudah diamankan oleh pihak keluarga. Mengenai info yang beredar terkait korban yang dikatakan jika korban ini merupakan seorang rentenir, pihak kepolisian membantah akan hal tersebut dan pada saat penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti jika korban merupakan seorang rentenir. Bahwa ini tadi korban dia sebagai rentenir yang meminjam berkas dari pelaku. Ya, dia minjam berkas untuk ambil kredit. Ternyata orang ini yang pinjam berkas untuk kredit dia lari. Itu informasi belum ada di faktanya. Itu hanya informasi dalam fakta penyidikan kami tidak ada. Tapi apakah korban ini sebenarnya rentenir atau gimana? Atau memang kegiatan dapat pinjam uang saja? Kalau informasi dari keluarga korban ini memang sering membantu orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan pinjaman. Nah, itulah yang dilakukan oleh pelaku ini, datang meminjam, tetapi pada saat itu mungkin korban ini tidak mempunyai uang untuk pinjamkan sehingga tidak jadi memberikan kepada si pelaku. Sementara mengenai jeratan pasal, pihak kepolisian menemukan fakta jika ini merupakan pembunuhan tidak berencana, sehingga pelaku pun terancam pidana 15 tahun. Guys, semua hal pasti ada resikonya. Salah satunya pada kasus ini, jika kita memiliki hutang kepada seseorang, hanya sedikit orang yang mau merahasiakan akan hal itu, dan memang biasanya akan diceritakan kepada orang lain. Menurut gua pribadi, pelaku gede gengsinya, gak mau ketahuan gak punya uang. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?